Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Hanif, tempat belajar cara jitu menjawab soal. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas soal latihan tes intelijensia umum sebagai persiapan tes CPNS 2021. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soal latihan yang pertama ya. Seorang tukang bangunan dapat memasang keramik seluas 12 meter persegi dalam 3 hari. Bila lantai yang akan dipasang keramik adalah 40 meter persegi, maka tukang tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya selama berapa hari? Jika mendapat soal ini bisa dikerjakan tanpa mencakar. Kita pakai logika saja teman-teman ya. Logikanya kan begini, 12 meter kubik itu diselesaikan dalam 3 hari. Artinya dalam 1 hari itu 4 meter kubik. Bisa ya? Di sini 3 hari makanya 4 meter kubik. Jadi kalau dia mau diselesaikan dalam 1 hari, jadi kalau mau diselesaikan 40 meter kubik, maka menyelesaikan 10 hari. Paham ya? Oke. 4 meter kubik dalam 1 hari. Ya. Artinya kalau 40 meter kubik artinya 10 hari. Bisa ya? Ini soal begini adalah soal perbandingan. Ini perbandingan lurus, perbandingan lurus ya. Bisa juga dikerja melalui rumus. Kan biasa dikerja begini. Kita pakai rumusnya ya biasanya. Jika 12 meter kubik itu 3 hari, berapa kalau dia 40 meter kubik? X, kita pakai X. Caranya dia begini. Kasih bersama dengan seper. Langsung saja begini. Ya. Yang mana bisa mati? 12 dengan 3 itu menghasilkan 4. Bisa ya? Ini berarti sisa 10. Bisa ya? Jadi X pindah ke sebelah, 10 pindah ke sebelah. Jadi X sama dengan 10. Jawabannya adalah 10. Oke ya? Saya. Jadi tes intelijensia umum itu ada beberapa, kebanyakan soal itu bisa dikerja melalui logika ya. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal nomor 2 teman-teman. Contoh soal nomor 2. P, Q, dan R memancing ikan. Jika hasil Q lebih sedikit dari R, sedangkan jumlah P dan Q itu lebih banyak daripada 2 kali R, maka yang terbanyak mendapatkan ikan adalah kita pakai logika lagi. Jika Q itu lebih sedikit daripada R, logikanya kan begini. Q itu lebih sedikit daripada R, gitu ya. Sedangkan jumlah P dan Q, P tambah Q ya, itu lebih banyak daripada 2 R. Maka yang terbanyak mana? Kita pakai pemisalan saja. Kalau misalkan Q di sini, saya misalkan di sini 1, maka di sini harus di atas 1 ya. Saya kasih masuk 2 di sini, 2. Gampang ya. Sekarang P tambah Q, artinya Q di sini adalah 1 lebih besar daripada 2R. R berapa? 2 ya. Oke. Maka P-nya berapa? 2 kali 2 kan 4, harus lebih besar ya. Maka P ini harus minimal 4. 4 tambah 1 kan 5. Artinya P-nya 4, R-nya 2, Q-nya 1. Maka yang lebih banyak berapa? P. Bisa ya? P-nya harus 4. Sini 4. Minimal 4 ya. Kalau masih ragu, kita coba di angka yang lain. Misalkan saya coba angka lain. Kita coba angka lain di sini. Angka di sini misalkan berapa? Mau 3 ya. Kita pakai 3. Di sini berapa? 4 atau 5 bisa. Saya pasang 5 saja, 5 ya. Oke. Q-nya 3 ya. P ditambah Q 3 lebih besar daripada 2R. R-nya berapa? 5. Artinya 2 kali 5 itu 10. Artinya P-nya harus minimal sekali itu harus 8. Jadi P-nya 8, Q-nya 3, R-nya 5.
maka yang lebih banyak adalah P karena dia 8. Begitu ya. Kita pakai logika dan pemisalan saja. Ya. Nggak perlu pakai rumus ya. Logika. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Suatu pecahan, jika penyebutnya ditambah 4 dan pembilangnya ditambah 3, maka diperoleh hasil baginya adalah 1. Ya. Ingat ya, kalau penyebutnya ditambah 4, pembilangnya ditambah 3, hasilnya 1. Jika pembilang ditambah 4 dan penyebutnya dikurang 1, maka diperoleh hasil bagi sama dengan 4. Berapa pecahan yang dimaksud? Nah, jika mendapat soal begini, lagi-lagi kita bermain logika saja. Ya, caranya kita tidak perlu pakai rumus, kita coba saja di option yang ada, karena dia tanyakan berapa pecahan yang dimaksud. Caranya begini, kita maksudkan option yang ada saja, uji option yang ada. Kita misalkan ini, penyebutnya kan harus ditambah 4, pembilangnya ditambah 3, misalkan 3/4, harus di sini penyebutnya ditambah 4, bisa ditambah 3 di sini ya, maka hasilnya dia bilang hasilnya harus 1. Coba lihat di sini kan 6/8. Apakah hasilnya 1? Hasil baginya salah, maka alfa ini salah. Begitu juga dengan Bravo. Kita jangan uji yang tidak perlu uji data yang kedua, karena sudah data 1 sudah salah. Yang Bravo 3, kita masuk sini, saya tulis di sini 3/5 ditambah 3, harus di sini ditambah 4. Di sini 6/10. Bisa ya? Apakah hasilnya 1? Salah juga. Ya. Nah, Charlie, nggak perlu kita tulis, ditambah 3, 7, ditambah 4, 9. 7/9. Apakah 7/9 itu 1? Salah juga ya. Delta itu 5 tambah 3 itu berapa? 8. 3 tambah 4 itu 7. Maka di sini 8/7. Maka ini salah. Nah, bukan hasilnya 1. Error. 4 tambah 3 itu 7. 3 tambah 4 itu 7. Maka hasilnya 1. Maka jawabannya adalah error. Bisa sampai sini? Paham teman-teman? Ya. Jadi ada beberapa soal di tes intelijensi umum, kalau tidak tahu rumusnya langsung kita uji di uji di option yang ada saja ya. Oke, mudah dipahami kan teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. 2 tahun lalu umur Bruri dibanding umur Wawan itu 4/3. 2 tahun yang akan datang, perbandingan umur keduanya adalah 5/4. Selisih umur kedua anak yang sekarang. Nah, jadi soal yang begini, ketika dapat model soal begini, kita juga bisa kerja secara logika tanpa melakukan pakai rumus ya. Kita pakai logika saja kerjanya. Oke. Kita tulis dulu ya, 2 tahun lalu itu. Ya. 2 tahun lalu. Ini 2 tahun lalu ya. Itu 4/3 ya. Nah, 2 tahun akan datang itu harus 5/4. Bisa ya? Nah, ini kan selisihnya 4 tahun ya. 2 tahun lalu, 2 tahun yang akan datang. Ini ada di sini di tengah sekarang. Yang ditanyakan adalah selisih umur kedua anak yang sekarang. Untuk mengetahui selisih umur kedua anak yang sekarang, kita harus tahu dulu berapa umur anak ini 2 tahun lalu, ya. Atau berapa umur dua anak ini, Bruri dan Wawan ini 2 tahun akan datang. Nah, di soal itu kan 4/3. Jadi kita misalkan saja, kita pakai pemisalan. Logikanya kan, kalau misalkan umurnya Bruri itu 8, oke, maka umurnya Wawan itu pasti 6 ya.
Itu logikanya kan? Ini pemisalannya. 2 tahun yang akan datang itu harus perbandingannya 5:4. Kan ini selisih 4 kan, 2 tahun lalu dan 2 tahun yang akan datang. Maka di sini pasti 12. Kalau di sini 8 tahun, maka di sini 12 tahun. Oke? Kalau di sini 6, maka di sini 10 tahun. Apakah 5:4 ini 12:10? Tidak, salah. Maka yang ini pasti salah. Bukan ini umurnya. Oke, kita coba lagi. Selisih 4, apa? Kelipatan 4-nya. 12. Kalau misalnya di sini 12. Kalau Bruri itu 12 tahun, maka Wawan itu pasti berapa? 9. Ya. 2 tahun yang akan datang kita tambah 4 lagi. Di sini 16. Di sini berapa? 13. Apakah 16 ini banding 13 itu sama dengan 5:4? Tidak, salah. Salah ya? Bukan ya? Maka ini pasti bukan umurnya Bruri dan Wawan. Kita tambah lagi. Kita cari lagi. Misalkan di sini 16. 4 ya? 4. Kelipatan 4 tambah di sini 16. Kalau ada umur Bruri itu 16, maka umur Wawan itu pasti 12 ya. 4:3 kan? Umur 2 tahun akan datang, kita coba cek. 2 tahun datang harus 5:4, maka di sini 20 berbanding berapa di sini tambah 4? 16. 20 banding 16 ya. Ini 5:4. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya umur Bruri dan Wawan di 2 tahun lalu itu 16 dan 12. Maka umur yang sekarang itu, ini kan selisihnya 2 ya. Maka di sini pasti 18. Di sini berapa? 14. Yang ditanyakan adalah selisih umur yang sekarang. 18 dikurang 14 itu berapa? 4 tahun. Maka jawabannya adalah 4 tahun. Oke ya. Mudah dipahami kan teman-teman? Sekali lagi, beberapa model soal tes intelijensia umum itu bisa dikerja secara logika tanpa menggunakan rumus. Jadi teman-teman diharapkan banyak melakukan latihan-latihan soal agar bisa lebih mahir nantinya ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Semoga teman-teman sukses di tes CPNS 2021. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.